Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang selalu bersemangat, jumpa lagi dengan Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran IPA pada fase C kelas 4 dengan capaian pembelajaran peserta didik memahami komponen biotik dan abiotik serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Ada yang tahu nggak ekosistem itu apa ya? Penasaran kan ekosistem itu apa? Yuk kita belajar tentang ekosistem. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kegiatan belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita pasti tahu bahwa makhluk hidup itu akan selalu saling berinteraksi dengan lingkungan dan juga makhluk hidup lainnya. Hal inilah yang disebut dengan ekosistem. Kira-kira kenapa ya? Benar banget, pintar anak-anak ibu, dikarenakan adanya hubungan interaksi antar sesama makhluk hidup yang akan membentuk satu kesatuan dalam kehidupan. Bagi kita, sangat penting sekali dalam menjaga ekosistem, dikarenakan kita sangat bergantung sekali dalam penyediaan sumber daya alam. Contohnya seperti makanan, air, dan udara. Jika ekosistem mengalami gangguan ataupun kerusakan, maka itu akan sangat merugikan bagi kita dan juga makhluk hidup yang lainnya. Dalam ekosistem terdapat dua komponen. Yang pertama, komponen biotik, dan yang kedua, komponen abiotik. Komponen biotik contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik seperti matahari, air, udara, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, dalam komponen makhluk hidup atau komponen biotik ada yang namanya produsen, konsumen, dan juga dekomposer atau yang sering kita sebut sebagai pengurai. Nah, ketiga komponen tersebut memiliki perannya masing-masing. Yuk kita cari tahu masing-masing peran tersebut. Produsen yaitu suatu organisme yang menghasilkan makanan sendiri menggunakan energi matahari melalui proses fotosintesis. Contohnya seperti tumbuhan, alga, dan juga bakteri-bakteri lainnya. Konsumen yaitu suatu organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan harus memakan makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi. Contohnya seperti hewan karnivora, herbivora, omnivora, dan juga detritivor. Dekomposer atau yang sering kita sebut sebagai pengurai yaitu makhluk hidup seperti jamur dan bakteri yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati menjadi komponen kimia sederhana. Mereka mempunyai peran yang sangat penting dalam menguraikan materi dan mengembalikan nutrisi ke lingkungan, seperti contoh cacing tanah, serangga pengurai, dan juga jamur pengurai. Sedangkan komponen abiotik, contohnya yang pertama yaitu iklim. Faktor iklim seperti suhu, curah hujan, kelembapan, dan pola angin
yang dapat mempengaruhi jenis organisme yang dapat hidup dalam suatu ekosistem. Yang kedua yaitu tanah. Sifat tanah seperti tekstur, kandungan nutrisi, dan keasaman yang dapat mempengaruhi kemampuan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan. Coba kalian perhatikan gambar ini. Semua energi berawal dari matahari. Tanpa adanya matahari, maka tanaman tidak akan bisa memproduksi makanannya. Maka dari itu, tidak akan ada produsen yang bisa dimakan oleh herbivora. Dan hal ini juga akan berdampak pada kelangsungan hidup karnivora. Luar biasa sekali ya. Kira-kira bagaimana ya energi itu dapat disalurkan antar makhluk hidup? Lalu apakah bisa ya energi yang sudah diambil dari tumbuhan dapat kembali lagi pada tumbuhan? Nah, maka dari itu jangan lupa ada peran dekomposer atau pengurai yang dapat menguraikan bangkai makhluk hidup yang telah mati. Dengan adanya dekomposer atau pengurai, maka energi dapat disalurkan kembali ke tumbuhan melalui nutrisi dalam tanah. Jadi, apapun yang diambil dari tumbuhan akan dapat dikembalikan kembali melalui peran dekomposer. Semua ini telah diatur oleh Sang Pencipta agar alam tempat tinggal kita berlangsung dengan harmonis. Selain itu, ekosistem juga dibedakan menjadi ekosistem darat dan juga ekosistem air. Ekosistem darat contohnya hutan hujan tropis, padang rumput, sabana, gurun, taiga, dan tundra. Sedangkan pada ekosistem air, contohnya yang pertama air tawar, seperti kolam, danau, dan sungai. Yang kedua, air asin, contohnya terumbu karang dan laut dalam. Yang ketiga, air payau, yaitu peralihan dari air tawar dan air asin, contohnya teluk pantai. Nah, anak-anak ibu, kalian sudah tahu kan bahwa ekosistem itu sangat penting sekali untuk kita jaga, dikarenakan hal tersebut akan sangat berdampak pada kehidupan kita. Gangguan pada ekosistem biasanya disebabkan oleh bencana alam dan juga aktivitas manusia seperti penebangan hutan, perburuan liar, dan juga pencemaran limbah. Nah, anak-anak ibu, kalian udah tahu kan contoh dari komponen biotik dan juga komponen abiotik? Ya, pinter banget. Dalam komponen biotik itu contohnya seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sedangkan pada komponen abiotik contohnya seperti suhu, udara, matahari, air, tanah. Perlu diingat kembali bahwa kedua komponen tersebut akan saling berinteraksi atau saling membutuhkan satu sama lainnya. See you, sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.